Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kristantus ini berjanji. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun ya. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat siang dulur ya untuk teman-teman semuanya dimanapun kalian berada yang lagi melakukan aktivitas bekerja ataupun yang lain. Selalu safety, selalu berdoa supaya kita terhindar dari hal-hal buruk ya yang akan terjadi. Oke, teman-teman, di hari ini saya mau review lagi ya, atau unboxing lah ya, unboxing produk 88. Ini pesenannya Mas siapa ya, lupa saya Mas bro. Ini tak lihat dulu ya, tak cek dulu ya. Ini pesanan unit jatuhnya custom ya, tapi pakai laras standar custom, miliknya Mas siapa kemarin, lupa saya. Sebentar, tak lihat dulu namanya. Nggak ada. Ini pakai laras standar alur 12 tapi settingan custom. Carlos, NBA, Juding, Wahyu, Rizky, Big Boss. Bentar Mas bro, lupa saya ini nama siapa ya kemarin ini. Mas Irfan lain, panggilan biasanya ada. Oh Mas Lina ya, Lina, punyanya Mas Lina nih. Ini miliknya Mas Lina, Bengal NBL plenum depan, betul. Nah ini nah, ini punyanya Mas Lina, Lina Bengal custom satunya ya. Karena kemarin saya kira dia mau custom full sekalinya, enggak ya, cuma hanya custom settingan saja sama supaya biar jatuhnya lebih irit. Kita buka ya. Kemarin sudah saya tawarkan untuk tambahan laras kalau mau pakai selak ya, beliau mungkin dananya masih belum ada dan cuma hanya masih 30-40 meter, 10 kali maksimal di 80 katanya. Jadi beliau nggak mau pakai ganti laras selak ya. Bentar Mas bro, ini salah satu chamber yang bener-bener sangat saya rekomendasi ya untuk sementara ini. Yang pernah saya setting ini chamber ini NBL 18 ini sangat saya rekomendasi karena untuk lubangnya ini sudah maksimal banget ya. Banyak teman-teman, saya cek dulu ya sebentar ya biar lanjut ngomong. Lipatannya aman ya, tidak ada kendala. Lipat juga tidak ada kocak, aman. Lipatannya aman, tidak ada kendala. Kencang, aman. Kita lanjut ngobrol, kita lanjut bahas ya. Ini sudah ada adapter magazine. Jadi intinya kalau untuk produk 88 khususnya untuk yang versi untuk main-main semi ataupun full big game NBL sementara saya jagokan ya. Karena sejauh ini saya nyeting NBL itu belum pernah gagal untuk masalah power. Kalau akurasi tergantung dari laras, tapi alhamdulillah tetap poinnya kembali meskipun dia pakai laras lokal atau laras impor sekalipun, mau LW mau Alpha Barrel. Sejauh ini saya nyeting produk NBL ini belum ada gagal ya. Alhamdulillah untuk akurasi semuanya ketemu ya. Aman, tidak ada kendala ya. Aman. Ini plenum bawah ndak dipasang ya, memang karena ndak pesan. Ini ada sebagian agak penyok sedikit tapi dari 88 ya memang framenya, tapi nggak lecet, cuman kemungkinan dia penyok sedikit ini. Tapi aman, nggak ngaruh, nggak fungsinya tetap normal. Secara keseluruhan bagus. Jadi saya saya terangkan sedikit ya Mas bro. Banyak teman-teman yang memang katakanlah bisa dibilang gagal setting untuk NBL itu banyak, bukan sekali dua kali.
bukan hanya 1-2 orang yang gagal setting produk ini, karena memang dibilang ini lumayan biar tak jebol ke bawah. Kalau untuk yang masih baru ya susah memang, mereka nggak mungkin kurang paham sama sistem dan mekanismenya. Sistemnya, mekanisme seperti apa belum tahu, langkah-langkahnya, kombinasi pair dan juga valve-nya ya, nanti banyak yang belum tahu. Sedangkan ketika mereka bertanya sama saya harus jawabnya juga harus ada senapannya Mas Bro. Kalau kita nggak ada senapannya terus seperti apa kita jelaskan? Takutnya nanti ketika kita memberikan ulasan seperti ini dia nggak paham gitu. Nah ini begini biasanya, ini kelebihan dari 88, motivasinya memang luar biasa Mas Bro, luar biasa. Ini tinggal, ini ada apa, tempat bukan apa untuk picu ya, ini picu, untuk picunya ini enak banget memang, terakhir bolu-bolu gedan. Inovasinya memang luar biasa ya. Jadi picu ini ketika kita hand grip, ini salah satu kelebihannya ya, hand grip kita mainkan begini. Nah ini mau dipasang seperti apa bisa Mas Bro, untuk jari jempol. Biasanya kan kalau kita nembakkan begini ya, rata-rata ya, pegang tangannya dia begini parkirnya, tapi ketika ada ini enak dia, ini bisa menyesuaikan. Nah, jadi ada tempatnya khusus bahasanya begitu ya. Ini salah satu inovasi yang memang sejauh ini belum ada di dealer manapun ya, ataupun di produk chamber manapun belum ada yang seperti ini. Pro 88 inovasinya memang luar biasa, dia memanjakan konsumen, dia memanjakan ibu jarinya biar ndak kesini dia. Rasanya memang nggak nyaman kalau di sini begini pun nggak nyaman, tapi ketika di sini enak ya, nggak ganggu juga ya, karena posisi hand grip dia di atas. Nah kalau sudah sesuai begini tinggal kencengin, nah, pegang, kencengin, sesuaikan. Ini salah satu kelebihannya dari 88, baru dari ini, belum yang lain-lain. Apalagi ada produk baru yang NBA itu ya, lebih ngeri lagi itu pastinya, saya pastikan. Sedangkan yang NBL kita ngejar power 18 grain sampai 20 grain untuk up 1000 juga mudah ya, masih bisa ya, masih gampang. Kita pasang dulu ya Mas Bro, biar enak kita mandang sebuah unitnya. Saya masangnya begini. Ini banyak Mas Bro, banyak yang gagal paham atau gagal rakit, ujung-ujungnya nanti dijual dengan harga yang mungkin lebih murah, tidak tahu alasannya apa, BU, ada yang bilang mau ganti unit dan yang lain-lain. Sebetulnya mereka itu kurang begitu jeli ya untuk masalah ya, ukuran segala macamnya. Kan enak ya, nah, dia begini posisinya nanti enak, dia enggak begini tapi nah ya, enak. Terus untuk bicara ini adapter magazin ya, 15 mili, nanti ini sudah saya sering jawab sih, serangkan stopper ini lepas, ganti pakai ini kalau kita menggunakan adapter yang 15 mili. Oke, terus kita lihat ya, ini yang saya bilang kelebihan dari 88 ataupun produk NBL sama Black End, dia hampir setara powernya sebetulnya. Perbedaan Black End sama NBL itu cuma hanya di plenum depan sama plenum bawah. Plenum depan sama, NBL sama Black End plenum depan sama, PNB sama ukurannya sama besarnya. Yang membedakan Black End itu nggak ada plenum bawah, sedangkan NBL ada plenum bawah dan chambernya juga lebih gede ya yang NBL. Ini salah satu kelebihannya dari 88 ataupun dari NBL. Lubang transfer yang gede ya, gede banget ini, air sumur. Memang maksimal, bener-bener saya katakan maksimal ini untuk chambernya ya, untuk lubang transfer. Ditambah ini loading mimis ini pun sudah maksimal banget ya,
Kelihatan enggak ya? Sepertinya nggak kelihatan sih, nggak kelihatan. Kelihatan masalahnya hitam bawahnya. Ini oval Mas Bro. Ini oval, lubangnya ini oval ke sana dia, memanjang oval. Oval. 6 mili, 623. Makin dalam makin kecil dia ya. Nah, 4 mili lebih bawahnya. 417 yang bawah yang ovalnya itu. Tirus dia kayak sumur begini ya. Kerucut ke sana dia. Depan luar gede, bawahnya kecil, dalamnya kecil. Salah satu kelebihannya enak. Kita cari power ringan lah, nggak apa ya, nggak susah lah intinya ya. Enak banget kok. Terus kalau untuk masalah langkah hammer memang dari 88 memang panjang ya, sesuaikan untuk kebutuhan. Tapi tujuannya kalau panjang dan pendek itu ya tergantung dari kita lagi mau pakai spek seperti apa ya. Kalau kita main cuma hanya katakanlah di bawah 15 grain atau di bawah 16 grain pun kita pakai langkah pendek pun cukup. Kalau seandainya sampai mau pakai langkah hammer panjang dan nggak bisa ngerubah langkah hammer umpamanya, valve sampean kasih yang keras. Tujuannya dia biar bukanya sedikit ataupun dia lebih irit itu. Nah, untuk asumsi angin inputnya. Nah, kalau ngencengin cukup begini aja ya Mas Bro, nggak usah terlalu kenceng-kenceng banget karena sudah ada baut 2 dan juga ada seal, jadi nggak mungkin dia akan terbang lepas ataupun yang nggak bakal, saya pastikan. Ya, langkah hammernya masih standar ya Mas Bro, langkah hammer masih standar. Ini langkah hammer kurang lebih berapa ini? Sebentar, kemungkinan jatuhnya di angka 15-an. Aduh, keras masalahnya. Oh enggak monggo. 1450 kurang lebihnya. Langkah hammer 1450-an. Kita ulangi ya. Sekitar 14. Ya, tepat. Kurang lebih sekitar 14 1452 ya. Poin 52. 14 mili, 52. Ini langkah hammer standarnya. Kalau untuk yang ini ini biasanya, nah ini yang di valve itu masih agak panjang ya, 4 milian kelihatan ya lubangnya. As valve-nya kelihatan ya. Nah itu yang nongol, itu as valve-nya ini masih panjang ya, kurang lebih sekitar 4 milian, 4 mili lebih kurang lebih itu ya, panjang. Biasanya umumnya sih 15 biasanya, cuman 14 kemungkinan as valve-nya agak panjang dia. Solusi mudah untuk cari solusi mudah untuk mendekin langkah hammer. Kalau teman-teman memang tidak ada bubut ataupun yang lain, tinggal panjangin as valve-nya aja Mas Bro ya. As valve-nya ini dia panjangin aja, enggak masalah, bisa. Contoh umpamanya begini ya, tak ambilkan contoh. Contoh-contohnya. Ada yang ready Mas Bro, ada yang ready ya. Valve. Oh ini nah, ini valve. Ini valve-nya punya viral ya. Ini valve-nya punya viral. Kemarin ada yang beli, cuma nanya-nanya sudah saya siapkan, orangnya malah nggak jadi ya. Jadi ya nganggur. Kurang tanggung jawab. Jadi as valve-nya ini katakanlah dia standarnya inilah ya. Katakanlah ini yang di sini ya. Ini punya viral 3,5 mili untuk asnya. Ini yang untuk ini 3 milian. Ini solusinya begini. Solusi mudah.
kalau pengen langkah hammer, tapi tetap ada minusnya ya. Ini katakanlah 36 mili ya, 36,79 mili langkah hammer standar, contoh nih, contoh dengan 36,79 mili asfaltnya ini ketemu langkah hammer ininya, ketemu tadi kurang lebihnya di sekitar 14 mili ya. Kita buat katakanlah 4 mili ya, 10 mili 10 mili berarti ini tambahin asnya, panjangi lagi 4 mili 4 mili berarti sekitar 40 ya, 40,79 tadi ya. Nah, harus punya sigmat yang digital ya, lebih enak, lebih akurat. Nah, 75. Nah, kurang lebih segini ya. Ini jatuhnya kalau langkah hammer segini. Nah ya, kita kunci dulu biar nggak lari dia gerak. Nah, ini kan sudah ada perbedaan ya, sudah ada perbedaan dari standar ke tadi 40-75. Ini sudah nambah kurang lebihnya 4 mili langkah hammer. Nanti jadinya ini langkah hammernya 10 mili. Kalau dirasa masih 10 mili masih boros atau masih belum ketemu akurasinya ya, kita panjangi lagi sesuai dengan kebutuhan. Mau dipanjangin 1 mili pun bisa. Kan begitu ya. Itu solusi mudah, solusi gampang mudahnya ketika kita nggak punya mesin bubut, tinggal ganti ininya aja. Ini bisa dipakai menggunakan bahan stainless standar di Indonesia atau standar umum bahan stainless, atau pakai HSS, atau pakai bahan karbit ya. Karbit ininya bahannya kan ada beberapa macam ya untuk as-as stainless begini ya, as-as besi begini banyak, tapi jangan pakai besi. Kalau besi kurang rekomendasi, kurang licin dia. Sedangkan stainless saja dia masih kurang begitu cenderung maksimal. Sebetulnya paling bagus ya HSS atau karbit, bahan untuk yang bubut itu, mata karbit itu bagus. Yang ininya stainless dia lebih kokoh, lebih licin pastinya ya. Ini kalau dia pakai bahan stainless, kekurangannya ini kelihatan dari kamera. Ini luka mas bro. Nah, dia luka, ini luka sedikit ya di bagian belakang. Tapi ya apa ya, pengaruhnya tetap ada pengaruhnya. Takutnya nanti ketika ini ada kebocoran. Ini versinya punyanya viral yang ada coakan di aspalnya ya. Kalau yang umum kan dada polos dia seperti ini. Pengaruh lumayan ini, yang untuk coakan ini juga ada pengaruhnya, tetap ada perbedaan, ada pengaruhnya. Jadi dari valve begitu ya penjelasan saya untuk masalah per valve. Ini katakanlah ini begini ya, ini kan punya viral tadi ya. Ini punyanya bengal yang ini ya, tidak sama ya, tidak sama, kurang gede dikit. Ini masuk ya, ini begini dia masuk ke dalam. Jadi usahakan kalau saya ini saya ganti sih per valve-nya saya ganti. Biasanya saya pakai WM, WL, WT dan WB paling mentok ya. Kalau sekiranya memang pengen keras ya itu sudah solusinya. Cuman jarang sudah saya pakai yang WB, WH itu jarang. Paling ya WM atau sekelasnya Oren, Krem, biru muda, WL, WT dan WM. Itu yang saya pakai untuk Misumi per valve. Untuk masalah ukuran, nah ini saya nggak bisa memberikan penjelasan secara detail. Kenapa demikian? Dikarenakan kalau seandainya nanti kan kebutuhan orang beda-beda, caranya orang beda-beda. Ini contoh begini mas bro ya. Ini yang saya lakukan, katakanlah ini panjangnya 49 mili ya. Panjangnya 49 standar, ada yang 50 mili, ada yang 49 mili, ada juga yang 49, sekian, ada yang 50 mili, sekian, beda-beda, beda ekor, cuman bedanya tidak seberapa. Jadi contoh ini 49 mili ya, kurang lebihnya tadi ya. Ini berapa? 49 tadi ya, 49. Kita ganti per valve yang kita pakai
yang mau ganti katakanlah dia warna biru muda ya, ini cuma Sudarsono sih, atau inilah ya. Nah ini baja ya, per baja ya, keras, tingkat kekerasannya hampir sama dengan setara punyanya 88, hampir sama kekerasannya. ID-nya juga sama, OD-nya ODR. Ini 142 1,5. Yang ini nah, sama ya, kurang lebih hitungannya 1,5 mili ini. Jadi ketika contoh ini kita pakai pervalap ya, pervalapnya ini yang saya lakukan begini. Ini sudah keras ya, ini keras, sedangkan ini juga kekerasannya kurang sama, hampir sama. Makanya saya potong supaya dia nggak terlalu nekan di palapnya, yang palap yang tadi mana ini nggak nekan bagian ininya Mas Bro, bibirnya atau dindingnya palapnya ini, dia nggak ngelukain di sini. Karena biasanya umum kalau seandainya ini pervalap terlalu keras atau terlalu nekan maksimal, ini pengaruhnya juga luar biasa. Itu nanti akan terjadi sebuah nggak stabil gitu loh Mas Bro ya. Powernya dia bisa ngedrop, ataupun powernya dia naik turunnya dia selisihnya lumayan banyak, dari katakanlah mulai 900 tahu-tahu 910 905 915 tahu-tahu 920 910 lagi gitu. Nah dia begitu nanti. Ini efeknya ketika valve-nya ini luka atau cacat, atau dia apa ya, penyot ya, luka, cacat, penyot itu sama ya kalau bahasa saya. Ini harus dikikis lagi, harus dimundurin pakai amplas bisa, atau kalau seandainya punya bubut malah lebih enak, lebih presisi lagi, dibubut lagi sedikit tipis, atau pakai amplas cet gitu kan, untuk di bagian palapnya ini yang banyak yang nggak tahu, padahal ini luar biasa untuk masalah tingkat kestabilan. Jadi banyak yang orang-orang ketika valve-nya yang cacat atau valve-nya yang bermasalah, yang disalahkan di bagian regulator ataupun di bagian larasnya. Nggak akan ketemu Mas Bro, karena ini kunci utamanya di sini. Poin pertama di kombinasi pair atau settingan pair valve dan valve-nya itu sendiri. Terus setelah itu kita lari ke, kalau ini sudah maksimal kita buatkan, kita sudah buat maksimal banget, baru kita kembali ke regulator. Regulator ini pemilihan output di spring dan juga piston regulator ya. Di spring dan regulator kalau saya rekomendasinya Misumi yang warna hitam, rekomendasi saya Misumi hitam ya, rekomendasi saya Misumi hitam. Terus kalau seandainya masalah untuk masalah regulator output, kita sesuaikan dengan output yang kita inginkan. Contoh kita pakai BMX 13 grain 14 grain ya, ini cukup output 1500 saja sudah cukup ya, 14 15 16 sudah cukup. Kenapa harus saya bilang cukup? Karena untuk ngangkat power 14 15 6 apa 13 14 15 ini power apa output 1500 sudah cukup ya. Tinggal lagi saya kembalikan lagi valve, per valve dan panjang pendeknya per valve ini harus kita ketemu sinkron dulu ya. Kelenturan valve juga penting. Ini yang harus kita maksimalkan. Langkah hammer itu sendiri, valve, bentuk valve, per valve, panjang pendek valve, kelenturan valve. Ini luar biasa ya, pentingnya luar biasa. Ini yang menentukan akan boros dan iritnya senapan punya sampean. Setelah ini sudah maksimal, regulator kita buat yang maksimal. Contoh umpamanya piston kayak orang bilang pakai Sustapek. Di spring sudah bagus, umpamanya katakanlah di springnya dia stainless atau yang Misumi bulat atau yang warna coklat, menurut sama sudah bagus lah. Oke, pasang, outputnya stabil, baru dipasang ke dalam tabung ataupun chamber, masukkan. Ini kalau sudah maksimal, masukkan laras, kembali ke laras, lari ya, lari ke laras untuk pemilihan loading.
Loading mimis yang saya sering bahas di sini, loading mimis dia demikian. Oh, ini bukan. Bentar ya. Ini sorry. Bentar tak ambilkan contoh ya. Maaf. Ini contoh loading mimis. Saya terangkan detail banget. Tinggal sampean lagi yang untuk menggali, untuk menyempurnakan omongan saya. Insya Allah saya ngomongnya konsisten apa adanya dan tidak manipulasi ataupun tidak ada dusta ya, enggak. Saya selalu membuat video itu real atau membuat video itu panjang supaya sampean itu paham. Tapi banyak orang yang nggak paham, mereka cuma hanya skip mungkin penjelasan yang saya bulat tidak tahu kemana-mana, tapi tujuannya tetap sama ya. Yang solusi kita sharing, saya kasih tahu cara-caranya dan ilmunya, triknya. Kita kembalikan lagi ke tadi bilang untuk masalah loading mimis, loading laras. Saya ambil contoh mimis ini ya, 14 grain, 17 grain, 18 grain, terus mana 15 grain punya saya. Ini contoh lah ya, slug aja lah sama cinci slug sama BL slug. Terus ini satu lagi mana? Ini ada 18 grain ya, BL slug. Ada cinci slug 15 grain, ada 14 grain, ada 14 dan juga ada 18 ya. Ini 17 grain ya. Saya terangkan satu-satu ya supaya jelas, sama nggak salah paham dengan masalah yang saya bilang, masalah yang saya berikan ulasan. Pemilihan loading tukang bubut ataupun yang lain kita harus paham. Kalau memang orangnya itu sudah ahli di bidang bubut, saya rasa dia juga paham. Saya rasa juga setuju dengan ulasan saya. Ini contoh begini ya, ini bicara masalah loading 13 grain. Ini loading mimis awalnya pakai mimis 16 grain ya. 16 grain yang bagus loading mimis itu ketika kita pakai 16 grain sampai 20 grain dia tetap konsisten perkenaannya ataupun akurasinya. Kalau memang laras itu bagus ya, ataupun loadingnya itu bagus. Contoh ya. Nah, contohnya begini Mas Bro. Ini mimis berapa grain? Tunggu dulu, 15 grain cinci slug. Ini loading. Nah, ini tekanan tipis ya, tekanan tipis, nggak sampai tekan begitu ya, tekanan tipis saya bilang. Saya ulangi. Nah ya, ini mimis 15 grain cinci slug. Nah ini loadingnya mimis, dia nempel begini ya, ini nempel. Tapi ini sudah saya buktikan kemarin karena punyanya Mas siapa ya, ini lupa, kemarin minta dipotong 50 cm jadi saya potong. Ini loadingnya bagus. Ini 15 grain munculnya segini. Nah nanti ketika ditusuk seat lever dia akan seret ya, press. Dia masuk, biasanya yang masuk ke dalam laras masuknya sekitar kurang lebih 1 milian lebih ya, 1 mili lebih. Nah dia begini, dia press masuknya. Jadi ketika didorong, usahakan dia nggak terlalu banyak nggak sendat ya, enak langsam, dirasakan langsam, enggak ataupun berat, enggak, ini langsam enak. Ya rusak nanti, udah ambilkan. Sebentar Mas Bro. Lebih aman. Ini lebih aman, meskipun di kita lebih aman. Nah dia langsam Mas Bro ya. Ini gambar ini yang 15 grain. Ini loadingnya kemarin loading 14 grain kalau tidak salah. Ini 14 saya pakai kemarin, 14, 15 sampai 20 grain Bang, masih bagus ini loadingnya. Guratannya nggak usah pikirin guratan, kita bahas lain lagi.
Ini 15, kita coba yang 14 grain ya. 14 grain. Nah, ini yang membedakan juga antara 14 grain, 13 dan 12. Makanya ketika sampean ataupun pesan unit sama saya pastikan mau mimis berapa grain. Kalau mimis kalau pakai mimis 13 grain, otomatis yang saya pakai loadingnya loading 14 atau loading 13 itu sendiri ya, supaya dia masih mau ke mimis yang lain. Tapi kalau memang fix main di 13 grain ton, ndak mau yang lain, ya kita fokuskan di mimis 13 grain aja ya. Ini logika ya. Nah, ini ketika kita pukul begini, nah, nempelnya nggak begitu lebih dalam lagi ya, lebih masuk lagi ya. Ya, kelihatan ya. Sisa mimis roknya ini dibikin. Ini loadingnya, yang loading atas ini. Ini pun kalau ketika kita sodok juga sama. Nah, enak, nggak keras banget. Ini kalau pemilihan laras ataupun loading yang tepat, yang benar. Nah, ini yang 13 grain, 14 sorry, inci selak. Sedangkan loading mimis antara cinci selak dengan BL selak yang biasa saya kerjakan ini juga tetap beda ID-nya, meskipun sama-sama 14 grain. Ini 14 grain juga, tapi tetap beda pasti. Nah, 14 grain punya BL selak itu, ini masuk ya, masuk ke dalam laras semuanya roknya ya tuh. Padahal sama-sama tulisannya ID 452. Ini 452 cinci selak ya. Ini juga sama cinci selak 452. Tapi beda tetap. Ya, pasti beda. Tidak mungkin sama. Saya pastikan. Nah, ini beda di sini. Ini kalau yang kasusnya demikian, kalau mimisnya loading mimis dia seperti ini, saya pastikan ngacak. Saya pastikan ngacak. Nah, karena apa? Mimis ya, mimis masuk ke dalam laras. Nah, ini digilingannya sudah masuk terus ya, makin masuk ya. Tuh, masih makin masuk. Jadi intinya mimis ini belum, ketika seat lever masuk, dia belum terlalu masuk ke dalam alurnya. Ini kan polos di sini masih ya, halus. Ya, kalau kita pakai reamer di sini halus. Alurnya tipis banget. Ya. Itu begitu. Jadi apa ya, kurang kalau saya Mas Bro ya. Jadi intinya kalau loadingnya yang demikian tadi, pemilihan loadingnya demikian, dia pasti ngacak ya. Paham ya, bisa dipahami ya. Kalau untuk mimis 18 grain, ini 18 grain punya BL selak. Ini harus ditentukan dari awal ketika kita mau pesan unit. Nah, 18 grain punya BL selak aja, mimisnya ini tulisan sama 452 ya. Kita bandingkan nanti. Ini aja rata masuknya ya, rata mimisnya, padahal sama-sama 452 tulisannya. Ini beda. Sedangkan kita coba pakai yang 18 grain punya saya ya, ini timbul, pasti timbul perbedaan rok. Ada yang tirus langsung, ada dia agak lurus begini baru tirus. Ini mimis saya yang lurus tirus ya. Nah, kan punya saya timbul untuk roknya. Ini ada dua versi kalau yang demikian ya. Jadi mimis itu ada dua versi. Ada yang dia memang bagus, ada juga yang jelek. Ada dia memang yang sama-sama 452, dia yang sama, ada juga yang beda, yang seperti tadi saya sebutkan ya. Jadi bisa dipahami, penentuan mimis loading mimis ini penting banget ya. Nah, enak 18-12 grain pun enak tetap sodoannya. Dia nggak seret, intinya di situ kalau loading yang bagus. Paham ya? Paham lah, masa nggak paham sih? Jelas loh, saya yang memberikan ulasan jelas banget dan detail banget tuh. Nggak ada YouTuber yang ataupun kreator ataupun admin yang ataupun apalah itu jenisnya yang memberikan penjelasan sedetail ini. Nggak ada, kecuali Kristanto. Nggak sombong sih, insya Allah lah. Jauhkan aku dari sombong ya Allah. Jauhkan aku dari sifat sombong, iri dan dengki. Jauhkan. Ini begini ya. Terus
abaikan tadi masalah yang tadi, bahasan tadi, loading laras, terus pembuatan seal untuk ini, untuk pen NBL ya. Saya kasih cowakan seperti ini, sama seperti punya 88 juga sama, panjangnya sama, ID-nya sama. Kita ukur maksimal. Makanya kita harus punya sigmat, Mas Bro. Pentingnya sigmat ketika kita bubut ataupun apa ya ini, untuk mengukur secara rinci ataupun secara presisinya begini. 11,17 ya. 11,17 plus 20 kurang lebih segitulah ya. Terus untuk panjang ini juga harus kita ukur panjangnya berapa mili ya, 1,32 panjangnya ini. Jadi kita harus ukur, harus presisi. Loading kita pastikan untuk pemilihan mimis atau settingan yang tepat supaya nggak buang ataupun nggak buang bahan, nggak terlalu lama prosesnya ya. Tinggal masukkan ke dalam chamber, rakit, insya Allah ketemu. Asal yang tadi saya bilang antara pervalve, pemilihan pervalve, kelenturan pervalve, panjang pendek pervalve, asvalve, bahan asvalve, teflon valve, bentuk valve, hammer, langkah hammer. Ini harus ketemu, harus sinkron, harus imbang ya. Jangan sampai berlawanan tolak belakang. Contoh tolak belakang, umpamanya sampean depan valve sampean biru muda, sampean di sini dikasih umpamanya hammernya per hammer katakanlah biru tua, ya otomatis hammernya keras banget, narik si levernya, jadinya boros. Karena apa boros ya? Depannya lembek, belakangnya keras. Itu biasanya digunakan untuk versi big game yang mudahnya seperti itu, depan lembek, belakang keras. Tapi kalau untuk hunting, tinggal kombinasi kita sesuaikan dengan selera. Saya nggak bisa memberikan warna apa, ukuran berapa senti, berapa mili, saya nggak bisa. Sedangkan yang demikian pun sering saya rubah. Ini pun saya sering rubah, saya potong tetap. Nggak mungkin saya ambil dari bawaannya ya. Umpamanya tadi kita ukur ini 49 ya. Nah, 49 atau berapa tadi ya, 49 kurang lebih tadi ya. Ini 49 mili. Nah sedangkan saya 45. Ini pun kalau seandainya saya pasang ataupun yang lain tidak ketemu, saya potong lagi atau bahkan saya ganti lagi yang baru. Kalau sependekan dia tidak mau, saya potong lagi 1 ulir atau 2 ulir atau 1 ulir setengah. Tidak ketemu, baru ini buang, ganti lagi yang baru. Jadi dari 49 kita potong jadi 48 atau 40 berapa, itu sesuai dengan selera kita ya. Itu demikian solusinya. Kalau panjang pendek itu pun enggak tentu, enggak sama, meskipun dengan chamber sama itu enggak akan sama ketemu hasilnya. Itu sudah saya buktikan, sudah saya riset sampai jelek. Itu demikian ya kasusnya ya. Aduh, panjang lebar kali tinggi kali luas, intinya budrek, intinya mumet ngurusi bedil ngono ya. Jadi memang bedil itu tantangannya luar biasa, banyak yang harus kita gali, kita riset, kita coba ya. Enggak semata-mata cuma hanya ganti per valve ataupun regul atau laras jadi. Itu enggak segampang itu Ferguson, enggak segampang itu. Jadi memang ya butuh waktu dan proses lah intinya untuk settingan ini ya. Enggak asal-asalan. Kita memang yang dibutuhkan ilmu pasti itu ya. Ilmu kira-kira tapi dipastikan, harus pasti, harus presisi, harus tepat. Nggak bisa kita makan itu setengah-setengah, ya nggak bisa begitu. Ya, senapan intinya dia, kalau sampean senang ilmu fisika dan hobi ya dengan ilmu fisika ataupun memang senang dari awal dari sekolah, sampean akan paham dengan ini. Mudah untuk mempelajari ini senapan, karena ya alhamdulillah ilmu fisika dulu waktu saya sekolah senang banget, senang sesuai dengan saya ya. Oke Mas Bro, mungkin demikian dulu ya ulasan saya.
lebih dan kurangnya saya minta maaf. Nah, ini kita tutup, kita bahas, kita buka sekalian. Ini mau buka paketan, kita buka yang ini ya. Apa ini kita tahu, ini kiriman juga sama, kita tahu ini apa isinya. Unboxing. Wow, tabung mas bro sekalinya, tabung 500 cc. Oke, digas ya langsung, posisinya aman, tidak ada lecet, tidak ada apa. Oke, terima kasih mas bro, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat beraktivitas, sehat selalu untuk kita semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Salam satu laras dari Tanah Borneo.